Lihat Bapak, mohon dicoba lagi. Oke, sudah. Baik, kita mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Untuk pertemuan ketiga ini adalah bahan dasar frame, kelemahan dan keunggulannya. Untuk materi pertama dan kedua, pada pertemuan tanggal 19 dan 28 telah saya kirimkan ke Komting, dan juga saya meminta untuk dikirimi daftar hadir atau daftar nama mahasiswa berjumlah 11 orang, ya 11 atau 12. Nanti mohon kalau ada yang ke kampus atau kebenaran bertemu, ini bisa menggunakan untuk nanti saya print di sini dan saya jadikan panduan untuk mencatat atau berikut aktifan teman-teman semua. Untuk bahan dasar frame, kelemahan dan keunggulannya kenapa perlu diketahui supaya kita sama-sama tahu kondisi frame dan bisa menyiasati karena ada hubungannya dengan kelemahan dan kekurangannya. Kemudian seperti kemarin sudah kita bicarakan bahwa bingkai kacamata dikenal dengan frame, memiliki fungsi sebagai pembingkai atau alat bantu untuk memegang lensa yang ditempatkan di depan mata. Menurut Clifford W. Brook, itu gambar namanya dan orangnya, memakai baju ungu ini artinya, dan Irvin M. Boris, nanti kita lihat Irvin M. Boris itu siapa, wajahnya. Dalam bukunya yang berjudul System for Ophthalmic Dispensing menjelaskan frame adalah bagian dari kacamata yang berfungsi membingkai lensa yang ditempatkan pada posisi seharusnya, yaitu di depan mata. Walaupun kelihatannya lurus gitu, sebetulnya di dalam penempatan ini juga selain menggunakan vertex distance 12, ini juga ada sudut kemiringan yang dikenal dengan sudut pantoskopik, sehingga lensa ini dan frame ini berada pada posisi semestinya, maksudnya begitu. Jadi menempati 3 titik sentuhan hidung di 2 telinga kanan dan kiri. Jadi ini juga akan mempengaruhi kenyamanan bagi seorang pemakai kacamata. Irvin M. Boris itu adalah seorang ahli yang hidup pada tanggal 21 Januari lahirnya sampai dengan 3 Maret 2012. Adalah seorang dokter mata Amerika yang secara luas dikenal sebagai bapak optometri modern. Jadi ini perlu diketahui bahwa mazhabnya adalah kita berkiblat pada optometri modern yang diperjuangkan oleh Irvin M. Boris, ya, bahwa beliau ini terjun ke optometri itu karena keluarga, ya, karena memang mampunya atau memilihnya bisa di sana. Jadi saya sendiri juga memilih optometri ini bukan persoalan hal yang saya minati sebetulnya awalnya, tapi memang akhirnya kita peliti dan menjadi pilihan dalam kehidupan ini. Saya rasa juga banyak teman-teman di optometri Umi Tanah yang awalnya karena meneruskan bisnis keluarga. Kalau itu sih ya darah dagingnya memang terbentuk dari optometri, ya, dan sejak kecil sudah bersentuhan dengan dunia optometri dan menjadi hal yang tidak aneh gitu, tidak mengherankan gitu. Tetapi bagi teman-teman yang pure murni bukan dari optik, ini akan menjadi suatu kenangan tersendiri di dalam kita memilih dan bertahan dan akhirnya memilih tetap di dunia optometri, ya. Bahwa di Irvin Boris ini juga menulis buku optometri yang terkenal, yaitu Clinical Refraction. Kemudian bekerja membuat beberapa lembaga pendidikan dan penelitian untuk optometri.
dia juga melobi tanpa lelah untuk menetapkan optometri sebagai praktik medis utama. Jadi awalnya dulu memang tidak diterima, belum diterima sebagai oleh kesehatan gitu ya. Kontribusinya terhadap optometri telah diakui melalui penghargaan dunia dan rekan-rekan. Kemudian antara tahun 6282 terlibat dalam upaya nasional untuk mempromosikan dan mempersiapkan profesi optometri untuk peran yang diperluas dalam perawatan kesehatan. Untuk hubungannya dengan profesi, ini sedikit saya sampaikan juga bahwa teman-teman nanti setelah lulus akan masuk dalam profesi optometri, yaitu dengan organisasi profesinya yaitu IROPIN, Ikatan Refraksionis Optician Indonesia, dan setiap cabang itu di kota, di kabupaten kota, di provinsi maupun di pusat. Harapannya dengan adanya organisasi profesi ini akan menjadi tempat kita untuk memperjuangkan nasib anggotanya. Di antara yang sekarang baru ramai dibicarakan adalah profesi Ikatan Dokter Indonesia yang mengeluarkan Dokter Terawan, mantan Menteri Kesehatan, tidak lagi menjadi anggota ikatan. Kira-kira teman-teman di sini mengikuti berita itu tidak? Mengikuti ya? Halo? Iya, Pak. Kalau mengikuti, saya mohon beberapa teman bagaimana pandangan sebelum ke materi ya. Jadi ini penting untuk diketahui supaya kita juga tidak melulu atau tidak hanya terjebak di optometri saja, tetapi juga tahu tentang kondisi yang ada di lingkungan sekitar kita. Monggo silakan satu pandangannya, saya minta pandangannya tentang anggapannya itu. Sebetulnya Anda mengikuti enggak satu, kalau sudah mengikuti sebetulnya menurut Anda itu bagaimana, atau tahu atau tidak tahu atau tidak. Kami persilakan Mas Anwar F ya. Ini ada ya, Anwar F, silakan. Pandangannya tentang ya baik Pak. Oke. Untuk saat ini saya tidak mengikuti itu, jadi kurang tahu Pak. Kurang tahu ya, tapi dengar ya. Ya. Ya baik. Kemudian Gimana Pak? Ya baik, nggak apa-apa kalau nggak mengikuti. Kemudian tapi mendengar ya. Halo. Iya Pak. Ya mendengar ya tentang bahwa Dokter Terawan dikeluarkan dari anggota profesinya gitu ya. Iya. Ya. Tapi juga, belum maksudnya belum tahu sama sekali sampai sedetailnya itu. Oh ya. Mendengar juga, ya pernah dengar. Potensinya misalkan nanti kita di dalam suatu organisasi, misalkan nanti Anda di Eropa ternyata Anda nanti saya ceritakan ya. Kemudian ini saya tanggapannya mungkin Mas Galih Pamungkas mendengar tentang berita itu enggak, dan mohon tanggapannya. Oh ya, saya mendengar Pak. Jadi kan karena Dokter Terawan kan akhir-akhir ini kan sangat kontroversi pernyataannya. Jadi kan kalau lingkup dokter itu kan dia mempunyai rahasia di dalam sumpahnya. Jadi tidak semua hal itu bisa untuk konsumsi publik. Saya sebagai orang umum, bukan dokter, itu sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di dalam yang sebenarnya. Cuma yang saya tahu itu memang pernyataan yang sangat kontroversi mulai dari awal COVID dan lain sebagainya. Tapi kita kalau dari sudut pandang positif, banyak terobosan-terobosan yang sangat membangun dari Dokter Terawan tersebut. Apakah mungkin itu ada campur tangan politik atau sebagainya, saya kurang tahu. Ya, tapi bukan rahasia, memang negara kita kan kondisinya sedang saat ini. Jadi sedang tanpa arah, tanpa tujuan, kalau istilahnya itu mau dibawa kemana kan kita nggak tahu. Kalau sudut pandang saya sebagai Pak, mahasiswa yang sok tahu dan sok kritis itu seperti itu.
Ya bukan harus sok tahu atau gimana ya, memang mahasiswa itu ya harus kritis dan mendengar berita, karena kan nanti teman-teman juga akan masuk dalam organisasi profesi kesehatan, walaupun memang mungkin tidak apa ya, kelas ID itu, tetapi nanti juga teman-teman ini akan bersentuhan dengan praktik kesehatan, dalam hal ini adalah layanan kesehatan mata gitu, sehingga kan ini juga harus tahu, nanti jangan sampai musibah yang sama atau kejadian yang sama menimpa teman-teman di dalam profesi. Ini hubungannya dengan kita mengawali pembelajaran bahwa Dr. Irvin Boris ini juga sedang dulu memperjuangkan adanya profesi optometri, sehingga ini dihubungkan dengan kasus hangat. Ini teman-teman juga harus ada kepedulian gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Mas, sudah menanggapi bagus, bukan untuk sok tahu. Ini saya minta lagi untuk tanggapannya dari siapa ini? Mas Anwar tadi sudah, Mas Gali tadi. Mas Anwar tidak mengikuti, kurang mengikuti Mas Gali tadi yang terakhir. Kayak ini kalau Iya, saya, ya benar ya Mas Gali ya? ya benar Pak. Ya, kayak kalau saya nggak memegang daftar nama itu agak sulit untuk menceklis gitu ya. Nanti saya harapkan bisa segera dikirimi. Kemudian Bala mengikuti nggak berita-berita itu? Saya nggak ngantuk ini supaya ada diskusi gitu. Bala? Saya kurang tahu Pak. Kurang tahu, kalau baik. untuk beritanya. Nah, terima kasih. Kemudian Mbak Nadia, silakan. Ya Pak hadir. Ya, Kebetulan silakan. ini juga baru dengar, terus kemudian langsung browsing ini Pak. Ya. Katanya. Nggak apa-apa, silakan. Dengan begitu kan otomatis perhatian dan membaca gitu loh. Soalnya begitu bahwa Anda nanti juga akan masuk di dalam dunia profesi, tapi namanya Iropin gitu loh. Mungkin nggak Anda akan mengalami sanksi yang sama, mungkin gitu loh. Kondisi-kondisi itu bisa saja terjadi. Gimana Mbak Nadia? Sudah dibaca, sudah ada pandangan? Kalau belum saya pindah ke yang lain, nanti boleh menyusul. Belum Mbak, ini Belum. masih dicerna Belajar. dulu. Oke, Ya. selanjutnya. Mbak Aninda, sudah ada? Ya Pak. Ya, silakan. Ada pandangan atau belum mengikuti? Sebelumnya sih nggak terlalu ngikutin ya Pak. Cuman itu beberapa kali itu beritanya memang muncul di media sosial, jadi cuman sedikit tahunya Pak. Tapi nggak terlalu memperhatiin. Terus belum begitu mengerti ya. Terus kemudian siapa itu nanti Mbak Manda. Ini yang baru menyampaikan pandangannya Mas Gali. Silakan sama Pak, juga baru browsing juga ini Pak, baru tahu beritanya malahan. Ya, iya harus tahu nanti kan supaya diikuti itu kan masalah kesehatan ya, kita harus tahu ya. Iya Pak. Kemudian siapa ini? Bapak saya boleh mencoba? Boleh, silakan. Ini kan ya. Mbak Nadia ya. Okay. Jadi kan ini dari kasusnya itu saya baca di Kompas itu katanya ada yang bilang bahwa beberapa pasien yang positif COVID itu tidak mau diisolasi karena mereka masih belum yakin tentang adanya COVID, dan mereka sebagian itu menganggap bahwa COVID itu salah satu ada campur tangan dari politik gitu Pak. Kayak semisalnya ini menurut pandangan saya, mohon maaf apabila melenceng, mohon untuk diluruskan. Jadi kalau misalnya musim pemilu nih Pak, musim pemilu itu seolah-olah angka COVID itu di berita itu menurun gitu. Kemudian kalau misalnya kayak mau mendekati hari raya umat Islam, contohnya kayak Lebaran atau puasa gitu, malah justru pemberitaan itu angka COVID-nya itu naik. Jadi masyarakat dibuat bingung akan fakta-fakta yang disajikan oleh pemberitaan gitu Pak. Baik, cukup atau ada tambahan lagi? Sementara itu Pak, ini masih cari lagi. Ya, terima kasih Mbak Nadia atas usahanya. Kemudian Mas Raihan Nizar, ada pandangan Mas Rehan?
Ya Pak, jujur dari saya itu kurang mengikuti ya Pak. Jadi kurang. Ya baik, nggak apa-apa. Kemudian Rosana Handayani, Mbak Rosana. Pak, mohon maaf tadi kan rada sedikit telat. Bapak itu tadi pertanyaannya gimana Pak? Ya, pertanyaannya ini kan tadi bahwa di RU pun kita ada pejuang yang memperjuangkan organisasi profesi pertama itu sebagai apa namanya Bapak dari optometri itu Dr. M. Boris yang nanti banyak punya yang digunakan. Salah satu yang diperjuangkan beliau adalah adanya pembentukan organisasi profesi. Nah, organisasi profesi yang saat ini sedang hangat dibicarakan adalah Ikatan Profesi Dokter Indonesia. Dengan adanya berita tentang dikeluarkannya Dr. Terawan Mantan Menteri Kesehatan sebagai anggota ID. Kalau nanti ya Anda sebagai anggota Irupin. Bagaimana pandangan Anda tentang kasus atau kejadian yang sedang hangat tersebut? Bisa ditangkap? Ya. Ya. Kalau mengikuti ya Mbak, tahu ya? Tahu. Ya nggak segitu tahu Pak. Ya. Maksudnya cuma ini Pak ya. Kalau kemarin mungkin ya kalau Dokter Terawan itu mungkin kasusnya sejak dari menjabat sebagai menteri ya Pak. Waktu itu kan COVID sedang tinggi-tingginya gitu. Jadi karena mungkin beliau slow respon atau karena memang tahu sebenarnya ini sebenarnya kayak flu biasa. Tapi karena kita mungkin belum divaksin atau dan sebagainya, jadi imun tubuh kan kurang. Tapi kan menurut kacamata dia itu kan, dia yang dokter itu kan mungkin tahu gitu loh Pak, seberapa ganasnya. Nah, mungkin ada pihak-pihak tertentu kali ya Pak yang ya mungkin mencoba untuk mengeluarkannya gitu. Baik. Ada lagi yang mau Mas Novan, Pak Mas Novan Hidayat. Sama Pak, belum mengikuti juga. Oh, belum mengikuti. Baik ya, berarti rata-rata belum mengikuti. Jadi kami harapkan ini bisa dilihat ya PowerPoint-nya ya. Nampak ya? PowerPoint-nya nampak ya? Bisa dilihat. Oh ya, baik. Jadi memang teman-teman di prodi optometri ini harapannya juga mengikuti berita-berita yang ada di luar tentang kesehatan, karena nanti juga Anda bersentuhan dengan dunia ini. Jadi nanti kalau dokter ya dengan ID, kalau Aro dengan Irupin, Ikatan Refraksionis Optisi Indonesia, optometri yang telah diperjuangkan oleh Irvin Boris yang telah mengeluarkan berbagai buku. Jadi memang kejadian-kejadian itu harus menimbulkan respek, karena nanti juga bisa jadi Anda mengalami hal yang sama walaupun memang tidak sebagai seorang menteri, tapi sebagai seorang praktisi yang di dunia kesehatan ya. Bahwa untuk mendapatkan optometri diakui sebagai ilmu utama perlu juga diajarkan di universitas. Ini juga awal-awalnya dulu itu masih belum diakui ya, sama dengan perdukunan yang disebutkan di dalam literatur bahwa awalnya ini masih seperti perdukunan, dan Dr. Irvin Boris ini melakukan pendekatan dan negosiasi kepada pihak optometri pemegang kebijakan maupun di universitas. Kemudian dia juga menjabat sebagai konsultan editorial reviewer untuk jurnal American Optometry Association. Jadi ini adalah orang pembuka pertama tentang ARO, membentuk buku clinical refraction dan beberapa pengertian tentang ARO yang harus kita ketahui hubungannya dengan pengertian frame juga. Ini adalah beliau berumur 95 tahun, ulang tahun 95 tahun, dan ini adalah sekolah yang dibentuk dia, bahwa School of Optometry, dan merupakan pusat dari optometri riset Irvin Boris. Jadi
di sana di negara bagian Amerika ini ada tentang dunia pendidikan seperti yang sudah teman-teman tempuh, walaupun mungkin ber-12, ber-9 atau ber-10, jangan berkecil hati nanti untuk pengembangan pendidikan ke D4, S1, S2 harapannya di Indonesia akan berkembang. Karena di luar sana ilmu ini sudah cukup berkembang dan sekolahnya cukup maju. Gitu ya. Kemudian pengertian yang lain menurut sumber lain, nanti terakhir kalau masih ada waktu sedikit saya ulas tentang tadi masukan-masukan tanggapan-tanggapan tentang organisasi profesi yang berhubungan dengan ID yang tadi sedang hangat. Lanjutkan dulu ini. Terus kemudian menurut buku sumber lain, menurut buku Ophthalmic Dispensing Workshop Practice oleh LS Saini, ini adalah frame alat bantu yang diperlukan untuk mempertahankan lensa pada posisi yang memberikan daya bias sesuai dengan ukuran refraksinya. Kemudian ini bahan dasar frame sesuai dengan materi hari ini, intinya adalah bahan dasar frame. Bahan dasar material menurut Clifford ya. Bagi atas yang pertama adalah frame plastik, yang kita bicarakan hari ini adalah frame plastik. Bingkai yang terbuat dari bahan yang mudah terbakar dan secara keseluruhannya terbuat dari bahan plastik. Jadi baik tempel, bagian-bagiannya nanti kita tunjukkan berikutnya, ini tempel ya. Kemudian rem, pemegangnya, dimensi A, dimensi B, kemudian mungkin tidak ada nosepatnya, gitu. Ini bridge gitu kan, ini end piece gitu bagiannya, itu seluruhnya adalah plastik karena di sini juga ada yang berbentuk kombinasi. Tuh ya, kemudian untuk frame plastik ini kelebihannya adalah memiliki kacamata dengan bingkai plastik, antara lain memiliki bobot yang sangat ringan sehingga nyaman dipakai. Tapi kalau yang setelannya kurang pas ya mudah melorot, mudah jatuh gitu kan, karena faktor keringanan tersebut. Seolah-olah kayak nggak pakai kacamata kalau terbiasa sudah menggunakan frame metal yang menggigit atau yang ketat, terlalu ketat atau yang pas gitu. Biasanya kan terasa ada sentuhan, tetapi kalau dengan ini biasanya karena ringan ya seolah-olah lupa kalau pakai kacamata. Kemudian warna yang ditawarkan lebih banyak dan lebih variatif. Jadi untuk warna itu akan banyak pilihan ya. Karena prosesnya ini bisa dikombinasikan misalkan antara tempel dan rem, antara rem kanan rem kiri, mungkin ada kombinasi warna atau full semuanya warnanya sama gitu. Kalau di frame metal mungkin agak kesulitan dibuat gradasi seperti yang terlihat di gambar ya. Tapi karena ini framenya frame plastik sehingga bisa dikondisikan dalam bentuk gradasi dari bentuk rem lingkarannya itu antara atas dan bawah berbeda warnanya. Kekurangan frame plastik yaitu tergantung dari bahan ataupun kekuatan dari bingkai tersebut. Jadi nanti dari bahan plastik ini akan diurai lagi ke dalam berbagai macam bahan, dan dari tiap-tiap bahan ini memiliki karakteristik sendiri-sendiri tergantung dari bahan plastik yang digunakan. Yang pertama yaitu selulose nitrat ya. Selulose nitrat yang disebut juga zelonit ini banyak direkomendasikan karena termasuk bahan yang mudah terbakar sehingga membahayakan pemakai. Tidak banyak direkomendasikan karena kalau dia kena panas ini mudah terbakar ya. Jadi ini gambar bingkai selulose nitrat pada tahun 2002 dalam kondisi baik. Fotonya dari Museum Nasional Denmark. Jadi inilah keunggulan yang juga dimiliki oleh negara luar, bahwa apapun itu bentuknya itu sudah dicatat, sudah disimpan spesifikasinya gitu kan, di foto, fisiknya ada, inventarisasinya ada, dan disimpan dalam Museum Nasional gitu ya. Tetapi kadang kalau di kita ya terlupakan gitu, tergantikan oleh produk lain, dan ini sudah mulai kita lakukan, adanya museum-museum, adanya pendataan-pendataan, adanya penyimpanan-penyimpanan secara elektronik atau dunia maya, ini akan sangat membantu
untuk melihat runtutan sejarah atau perjalanan perkembangan, dan sebenarnya nanti juga tren atau mode ini akan kembali ke masa lalu gitu dengan kombinasi dan peningkatan perbaikan seperti kemarin itu juga kita belum tahu ya secara fisik. Ini tadi membicarakan frame ya, frame yang Anda mau launching itu adalah frame dengan bahan tulang gitu ya. Apakah tulang itu berbahaya terhadap manusia atau mempengaruhi pernafasan karena kita dekatkan dengan hidung, kita juga belum tahu. Gitu. Hal-hal semacam itu sebenarnya juga perlu kita tuangkan di dalam suatu argumen kalau kita mau melakukan intervensi, tindakan atau pembuatan produk baru kesehatan. Jangan sampai ini nanti menimbulkan daya atau tidak ada penjelasan secara hukumnya sehingga ini ditolak oleh otoritas pemegang kebijakan kesehatan. Artinya nanti kalau ini pun tidak dijelaskan apa ada yang tersembunyi, karena ini diharapkan hanya menjadi kapasitas seseorang saja, tidak teraplikasikan, tidak nanti dipatenkan. Artinya kalau sudah dipatenkan itu barang itu siapa saja bisa meniru atau membuatnya gitu. Karena komposisinya di situ diurai secara jelas. Tetapi memang rahasia perusahaan itu tetap ada spesifikasi tersendiri, tetapi untuk mempertanggungjawabkan di depan komite etik kesehatan ini harus diurai secara jelas, tidak boleh ada yang bunyikan. Hal-hal semacam inilah yang menimbulkan anggapan bahwa nanti akan berdampak pada kesehatan, dan akhirnya muncul suatu pendapat ini hubungannya dengan tadi ya, membuat kacamata model frame baru ini sebuah argumen walaupun tidak sebahaya yang lain. Di dalam perjalanannya itu dulu sebelum kasus rame COVID-19 itu Dr. Terawan menggunakan terapi diagnostik radiologi dengan menggunakan cuci otak, digunakan untuk melakukan intervensi cuci otak untuk orang-orang yang mengalami, setahu saya mengalami stroke atau akan mengalami stroke ya, sehingga ini bisa dihindarkan, misalkan nanti tekanan darah tingginya terkontrol, sumbatan-sumbatannya hilang gitu. Jadi tetapi terapi ini dianggap bukan terapi yang bisa diakui secara klinis. Itu pun sudah terjadi zaman itu. Tetapi kenyataannya banyak pasien-pasiennya yang meminta layanan itu berhasil sembuh. Jadi ini sudah ada gap. Konsumen meminta dan ternyata sembuh, tetapi setelah diujikan ternyata dianggap dijustifikasi itu tidak dianggap tidak memenuhi standar layanan intervensi kesehatan untuk penanganan masalah penyakit tertentu, dalam hal ini yang mungkin yaitu penyakit penyumbatan pembuluh darah ya. Itu juga terjadi dan sekarang terjadi lagi pada kasus vaksin Nusantara yang awalnya itu adalah mengambil darah dari individual yang bersangkutan dan kemudian mengalami proses tertentu dan dimasukkan kembali ke dalam tubuh pasien itu sendiri, sehingga tentulah kekebalan secara kekebalan secara mandi. Dan ini juga dianggap oleh komite etik kesehatan ini dianggap sebagai bukan metode yang pas, tetapi kenyataannya memang dari hasilnya itu ada yang berhasil dan ini juga terjadi kontroversial. Jadi memang masih ada komunikasi yang harus dijalin. Dan terbaru ya, informasi dari berita yang ada, beliau akan dihargai oleh negara lain karena keilmuannya tersebut. Jadi nanti juga demikian di dalam Anda menempuh profesi sebagai seorang refraksionis optisi, memiliki metode baru, contoh atau membuat alat baru, ini harus berhati-hati. Jangan sampai
metode atau teknik baru ini menimbulkan kontroversial. Ada yang bisa menyebutkan kira-kira metode apa yang akan berakibat dan menimbulkan kontroversial di bidang refraksionis optis ini. Kami persilahkan. Coba. Selain tadi ya, kalau frame hubungannya ini kita mau launching frame produk dari bahan tanduk gitu ya, ini bisa jadi rame bisa nggak jadi rame, tetapi kalau menurut analisis awal ya nggak rame banget ya, karena bahan bakunya juga agak sulit, nggak setiap tahun bisa kita produksi, harus menunggu, kemudian harganya juga kompetitif dengan harga yang sudah ada di pasaran gitu. Hal-hal semacam itulah yang nanti akan menimbulkan kontroversial. Kami persilahkan untuk memberi pandangan, kira-kira nanti contoh satu lagi tindakan atau intervensi yang mungkin Anda temui di masyarakat yang nanti kalau ini berhasil atau goal, ini akan menimbulkan masalah baru di dunia optometri. Kami persilahkan. Akan mengakibatkan terbukti, kemudian dijalankan dan benar, dan ini akan menimbulkan masalah. Silakan, ada yang mau memberikan pandangannya, kami persilahkan. Ini partisipannya bisa menangkap pertanyaan saya ya? Halo? Pertanyaannya tadi Pak putus-putus Ya. Pak, mohon maaf. Oh, putus-putus ya. Ya, putus-putus ini. Ya, pertanyaannya adalah intervensi atau tindakan apa yang sekiranya ada di masyarakat yang nanti kalau itu menimbulkan keberhasilan nanti akan berdampak pada ramenya atau menjadi kontroversial di dunia optometri. Kami persilahkan. Contoh misalkan, silakan. Oh, saya mencoba Pak untuk menanggapi. Ini Mas Galih Pak. Mas Galih, kami persilahkan Mas Galih. Jadi saat ini yang terjadi pun banyak yang sudah menjadi kontroversi di masyarakat dalam bidang optik atau optometri ini Pak. Yeah. Salah satunya adalah pelayanan dan juga harga. Dan ini sangat di masyarakat luas sudah jadi hal yang umum dibicarakan. Baik. Jadi kalau banyak sekarang itu optik yang pada untuk menaruh harga itu sangat bisa dibilang nggak lazim, Pak. Yeah. Jadi kok kenapa hal ini sampai terjadi? Padahal saya pun sendiri itu kan jalan hidup saya kan di optik. Jadi untuk kedepannya nanti entah 10 tahun atau sampai nanti pensiun kan otomatis kan saya di profesi saya ini. Ya. Kenapa kok semua saling menjatuhkan? Jadi kenapa kok enggak kita mempertahankan yang semestinya profesi kita ini kan adalah profesi yang sangat langka dan juga dibutuhkan gitu. Jadi kalau misalkan frame dan juga lensa yang bahannya sama, mereknya sama, dengan pabrik itu atau laborat itu sudah memberikan patokan harga, tapi perang harga ya. Karena optik ataupun toko kacamata tersebut butuh pelanggan atau gimana, dia membuat harga yang sangat kontroversi dan ini kan sangat nggak lazim. Jadi bisa dibilang ini merendahkan profesi bisa Pak, karena harga yang tidak sesuai. Nah, ini terjadi saat ini. Coba Pak, kalau misalkan ini berterus-terus. Kalau menurut pandangan profesionalnya seperti apa? Karena saya kan baru dibilang gitu. Iya. Ada yang lain? Bagus sekali ya. Saya mau nambahin untuk punya Mas Galih Pak. Ya, kebetulan sama, hampir sama ya Pak. Jadi sama Pak. Jadi kayak sebenarnya kayak RO itu tidak dibikinkan standarisasi kode etik kerja, istilahnya seperti itu. Nah, jadi kami kalau dokter itu kan ada kode etik dokter. Misal meriksa keluarganya sendiri nggak boleh.
terus ini terus itu udah ada gitu loh Pak ya. Nggih. Kalau RO kan saya belum pernah dengar. Nggih. Satu itu, yang kedua ya masalah kayak penghargaan ya Pak. Kita itu kan istilahnya juga sekolah itu mati-matian juga istilahnya seperti itu sih Pak. Jadi kadang-kadang yang optik yang nggak punya RO itu kadang-kadang periksa mata gratis gitu. Yeah. Nah itu kan kok istilahnya kan, kok kayak kita punya jasa itu nggak dihargain gitu loh Pak. Maksudnya selain dengan produk yang kita tawarkan, profesi kita pun kayaknya tidak berharga. Masih dalam tanda kutip itu wong meriksa moto kayak gitu tok gitu loh Pak. Iya. Jadi kayak terabaikan gitu loh. Padahal kita aja belajarnya istilahnya dasar-dasarnya aja, kalau saya masih awam aja mati-matian Pak. Maksudnya dari literatur mana belajar ini itu gitu. Seperti itu Pak. Baik. Ada lagi yang menambahkan? Bapak mau izin menanggapi boleh enggak Pak? Boleh, silakan. Jadi yang untuk kalau setahu saya Mbak Mas, kalau untuk yang menjual optik itu ada tidak boleh menjual, jadi ada harga pasarannya sendiri dan dilarang untuk menjual di bawah harga pasarannya itu setahu saya, dan karena saya sering mendengar curhat dari suami saya, kemudian jadi yang pertama ada banyak sekali peraturannya dalam optik itu Mbak, jadi kayak misalnya tidak boleh memasang iklan seperti yang dibilang oleh Pak Joko, karena optik sendiri itu merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang seharusnya tidak diiklankan. Jadi kalau masyarakat butuh ada masalah dengan penglihatannya ya bisa datang ke optik tersebut. Kemudian untuk harga, dan setahu saya juga optik itu tidak boleh mengupload harga per barang kacamata. Jadi kalau misalnya kita punya sosial media yang khusus untuk memasarkan optik tersebut, itu kita tidak boleh mencantumkan harganya seperti itu, karena ya itu tadi kita ada patokan harganya tersendiri, jadi tidak boleh menjual di bawah harga itu. Nah kemudian untuk yang optik-optik yang lainnya ada kemungkinan dia optiknya optik ilegal Mbak, jadi bukannya saya menuduh, cuma ada kemungkinan karena di situ tidak ada RO-nya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa banyak dosen yang menyebutkan kalau yang namanya optik itu minimal harus ada 1 refraksi optician-nya. Nah, kalau semisalnya di sana tidak ada RO-nya, kemudian tidak ada izinnya, dan itu mengatasnamakan optik, itu kalau dilaporkan ke Eropin atau organisasi yang menaungi RO tersebut itu bisa dikeruk gitu Mbak. Jadi ada kemungkinan optiknya itu optik hanya toko kacamata yang memakai bendera optik yang sebenarnya itu tindakan yang ilegal. Kalau menurut saya seperti itu Pak. Untuk apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Enggak apa-apa. Yang penting di sini tuh kan kita berusaha untuk menyampaikan pendapat, berani menyampaikan pendapat, dan kalaupun salah itu di dalamnya ada yang namanya mimbar akademik, kebebasan mimbar akademik. Kan berarti bebas untuk menyampaikan ujaran dan itu ya bukan, tetapi di sini adalah bertukar pikiran sehingga nanti terjadi alih informasi, terjadi tukar informasi, sehingga akan terpenuhi pengetahuan baik saya juga akan dapat informasi, dapat pengetahuan juga dari rekan-rekan yang ada. Jadi memang yang dikeluhkan juga banyak pihak itu memang tentang yang tadi disampaikan oleh Mas Gali, ditambah dan Mbak Nadia, itu memang harga ini harus disepakati sebetulnya. Makanya ini pentingnya organisasi profesi yang nanti akan membentuk suatu kaidah atau aturan atau kode etik ya di dalam profesi tersebut, menjaga bersama. Jadi ini fungsinya organisasi profesi itu yaitu tadi untuk
menjamin kepentingan keberlangsungan memperjuangkan anggotanya gitu, bukan memperjuangkan sekelompok orang yang kepentingan sekelompok orang di dalam organisasi tersebut. Maka memilih itu nanti menjadi penting. Jangan memilih orang-orang yang supaya manut gitu, nggak boleh. Harus kita lihat apakah orangnya ini loyal terhadap kepentingan bersama atau tidak. Sehingga dengan begitu nanti bisa dibicarakan, duduk bareng antara memang ya harus dimulai karena memang di situ sudah mulai terjadi kayak gitu ya nanti lama-kelamaan tuh rusak kondisi pasarnya di optometri di daerah sana. Harus duduk bareng Iropin, Gapopin, dan pemegang kebijakan yaitu Dinas Kesehatan. Itu ya tidak hanya sekali selesai, dibicarakan mulai dari tadi kode etik misalkan periksa jaraknya, kalau yang nggak ada optometri harus ditindak, kemudian harga eceran tertinggi yang diperbolehkan, harga dari masing-masing produsen berapa itu harus ditentukan dan di dalamnya itu juga menyangkut harga patokan untuk layanan refraksi. Jadi kenapa harganya jadi mahal, misalkan frame gitu, ini jadi lebih tinggi karena di dalamnya itu include di dalam harga pemeriksaan refraksi. Kalaupun toh sebuah optik itu menghilangkan komponen itu, bahwa komponen itu kan sebenarnya nggak boleh kalau sudah disepakati bersama duduk bareng Iropin, Gapopin, Dinas Kesehatan itu harus dijalankan. Tetapi namanya usaha kadang itu orang ada yang menghalalkan segala cara, atau mereka menghapus komponen pemeriksaan refraksi dan layanan jasanya, dihapus harganya jadi drop misalkan turun jadi 200-300, itu nanti sebetulnya masyarakat yang akan memilih, akan melihat seperti apa sih sebetulnya layanan yang diberikan, tentunya akan berbeda dengan layanan yang diberikan oleh memang orang-orang yang berkompeten dan layanan orang-orang yang hanya asal mengejar lakunya saja. Itu juga bisa jadi rame. Contoh lagi gini, teman-teman nanti kalau di lapangan itu mendengar suatu alternatif pengobatan miopia, itu kalau sampai betul terjadi, gitu ya. Ini tadi kita menceritakan hal-hal yang mungkin akan menjadi kontroversial dan ramai dan bisa menimbulkan efek negatif ya tentunya. Misalkan betul terbukti pengobatan alternatif itu menghilangkan minus. Nah itu nanti kan otomatis kacamatanya untuk orang minusnya nggak akan, daya serapnya akan turun ya. Jadi di sini tuh juga berhati-hati di dalam memberikan intervensi. Kalau alternatif kan memang bukan orang RO, tetapi dalam perkembangannya saat ini untuk yang minus tinggi itu orang juga lebih memilih untuk lasik walaupun cuma tidak bisa. Ada kasus-kasus tertentu misalkan ya terlalu membaik dan sebagainya. Jadi dalam memberikan intervensi, tindakan atau langkah baru atau desain baru, tadi saya katakan kemarin saya ceritakan di Semarang itu ada yang ingin membuat bingkai kacamata dari serbuk bergaji. Ini kan ya aneh tapi nyata itu. Itu memang bukan orang RO itu kan bahaya. Jadi membahayakan organisasi profesi RO nanti terhadap masyarakat yang menganggap bahwa ini covernya lemah sekali begini-begini itu. Karena memang itu tadi hanya mengejar kepentingan dia sendiri. Begitu maksud saya. Jadi nanti harus diperhatikan. Kita selanjutkan untuk bahan frame berikutnya yaitu selulosa asetat, ya, di mana bahan ini tidak mudah terbakar dan sangat kuat, tetapi tidak dapat dipoles dan sangat mengkilat. Sifat tahan terhadap panas dan kekuatannya menyebabkan dapat dipakai untuk kaca pengaman atau perlindungan frame-nya maupun bahan kacanya nanti ya. Kemudian sejarah selulosa asetat bahwa ditemukan sebelum kita lahir yaitu tahun 1865 itu sudah sejarahnya itu sudah terjadi dan sekarang itu banyak ilmu-ilmu baru. Tapi sebenarnya optometri ini sudah ilmu tua, bukan ilmu kayak yang baru muncul misalkan ya.
Misalkan saat ini ilmu informasi teknologi itu kan ilmu baru atau teknologi ya diantaranya karena memang berkembang sesuai zaman atau seperti psikologi mungkin awalnya filsafat atau ilmu jiwa kemudian berkembang dan mengerucut gitu ya. Kalau kita memang ini sudah muncul sejak lama. Kemudian untuk selulosa asetat itu juga untuk bahan gelas telah pada industri dan film teknologi komputer untuk badannya atau untuk kerangkanya. Sebagai dasar film dalam fotografi sebagai komponen dalam beberapa pelapis. Kemudian selulosa asetat menggantikan film nitrat pada 50-an. Ini sejarah nanti bisa Anda ikuti ya. Kemudian serat asetat sangat dihargai karena murah, memiliki kualitas draping yang sangat baik. Draping itu membuat pola atau ini dalam pertekstilan dan membuat kainan. Jadi untuk membuat baju itu dengan campuran selulosa asetat itu bahan mudah jatuh dan membentuk pola sesuai bentuk tubuh. Jadi ini draping itu istilah di dalam perjahitan sehubungannya dengan kain. Jadi ada kain yang dicampuri dengan bahan-bahan seperti itu awalnya ya. Selulosa asetat digunakan dalam kain seperti satin, brokat, dan taffeta untuk menonjolkan kilauan ya, tirai dan keindahan. Yang disebut lembut, halus dan sentuh sangat dipakai sangat lentur ya. Kalau yang untuk bahan kacamata selanjutnya berkembang ya ini. Untuk kacamata pelindung, gagang alat, pengukur oli dan hal-hal lain yang serupa di alam. Kemudian manfaat bingkai selulosa asetat ya. Ini bahwa selulosa asetat itu ringan, fleksibel gitu kan. Kemudian ini berbasis non minyak bumi yang berarti tidak membahayakan lingkungan. Jadi ramah lingkungan ini juga sangat penting. Kalau ini nanti sudah tidak dipakai dan menjadi limbah, itu bisa terurai oleh alam. Kemudian bahan yang digunakan dalam frame plastik yang lain yaitu bahannya namanya nilon. Adalah bahan sangat kuat tetapi lama-kelamaan dapat kering dan rapuh, tetapi akan fleksibilitasnya tinggi jika secara berkala direndam di dalam air. Jadi harus dilakukan perendaman. Kemudian optil, bahan plastik lainnya, adalah diproses dengan baik serta kuat tetapi dalam keadaan dingin agak rapuh, jadi tidak kuat dalam udara dingin. Penyetelan frame yang berbuat dari optil agak sulit karena panas akan kembali ke bentuk semula. Ya, jadi tidak optil mudah patah dan tidak ada metal di dalamnya. Jadi ini dengan begini nanti kita bisa menanyakan atau memberi informasi ataupun berkonsultasi dengan yang sudah paham gitu bahan dasar apa, sehingga di dalam penyetelan ini juga kita harus berhati-hati jangan sampai salah intervensi yang harusnya dia dalam posisi dingin dipanaskan itu juga akan berakhir. Kemudian polimetil metakrilat atau PMMA, di mana bahan ini sama dengan bahan yang dipakai untuk membuat lensa kontak yang bersifat kuat dan kaku sehingga sangat baik dalam mempertahankan hasil penyetelan bila dibandingkan bahan lain. Jadi yang sampai hari ini masih dipakai dan banyak itu PMMA. Apakah yang lain nggak ada? Masih ada, tetapi sudah jarang. Demikian untuk mata kuliah klinik objek dispensing. Selanjutnya nanti kita akan bahas di pertemuan mendatang adalah dari bahan metal, kelebihan dan kekurangannya. Kemudian untuk materi lensa kontak itu akan saya share mungkin kalau nggak hari ini Senin dalam link YouTube tentang materi yaitu kornea, karena kornea ini sebagai media pertama yang menerima lensa kontak. Jadi karakteristiknya, dia ukurannya berapa, parameternya, diameternya, kemudian kelengkungan rata-rata yang normal berapa, nanti akan saya sampaikan dalam bentuk video seperti yang kemarin. Silakan nanti Anda tonton dan Anda harus melakukan komentar apa yang Anda dapatkan sebagai bukti absensi kehadiran. Bisa diterima begitu? Monitor bisa ditangkap ya?
Jadi supaya ini nanti tidak bertele-tele, semua harus Zoom. Nanti kan juga ini bulan puasa sudah sore, sehingga Anda nanti bisa mengikuti mata kuliah lensa kontak dari materi link YouTube yang akan saya bagikan kalau nggak hari Minggu, di hari Senin. Dan juga saya berharap itu sebaiknya untuk grup aja ya, karena kan saya hanya berkomunikasi dengan komtingnya Mas siapa namanya? Anher. Mas. Bentar, saya buka. Mas adminnya ini siapa? Kan admin ini ding. Siapa? Ini saya selalu berkomunikasi pada satu orang, siapa ya? Mas Anwar. Maaf, Mas Anwar hadir ya? Halo, Mas Anwar nggak hadir ya? Anwar hadir. Nggak memonitor apa ini? Jadi Mas Anwar, halo Mas Anwar? Atau Nggak ada, Pak. nggak ada ya? Mbak siapa ini? Mbak Nadia? Hadir, Pak. Nanti dibentuk grup aja supaya kita enak berkomunikasinya ya, Mbak. Iya, Pak. Nanti kan saya share bahan-bahannya, linknya. Jadi nggak nunggu-nunggu dari komting dibentuk untuk mata kuliah dua mata kuliah lensa kontak dan sequencing, grup dengan saya juga dimasukkan. Sudah punya nomor saya ya? Nanti dibentuk grup, saya tunggu. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Cukup ya, saya rasa sudah 15.14, sebentar lagi jam 4 dan ini sudah adzan. Saya kira pertemuan hari ini cukup. Untuk lensa kontak saya share kalau enggak nanti malam, besok Minggu atau Senin. Terima kasih atas perhatian dan responnya, ya, diskusinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke.